Shalom. Bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati Tuhan, udara yang sejuk, sukacita ada di dalam hati kita. Saudara-saudara sekalian bersukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang mampu menampung segala tumpahan air mata kita ketika kita menghadapi persoalan hidup kita. Marilah kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan.
Pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami datang dengan segala kepenuhan hati ucapan syukur Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan melawat kami semua yang hadir di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan sudah menyediakan berkat yang sungguh luar biasa bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami dari pagi hingga selesainya nanti ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Amin. Haleluya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian. Betapa kuat. Tuhan anak kita
sharing, bersaksi tentang kebaikan Tuhan mungkin selama 1 minggu yang lalu atau sebelumnya. Saya beri kesempatan. Mungkin Iken? Yang menunggu nanti Tuhan gerakkan hati untuk bersaksi. Tidak ada yang mau bersaksi? Oke, kalau gitu kita lanjutkan pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan. Duduk tidak apa-apa. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan
rasa syukur kita kepada Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat firman. Bagai
Tuhan seperti rusa yang haus. Sama dengan hati kami saat ini Tuhan, yang senantiasa merindukan aliran firman yang boleh Tuhan hadir di hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang akan kami perdengarkan boleh tertanam di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh senantiasa fokus, untuk kami boleh senantiasa benar-benar mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, sehingga firman yang akan ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup Tuhan. Bukan hanya seperti orang Farisi Tuhan, tapi kami memang mau dibentuk oleh Tuhan sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak Gembala kami, sudah Tuhan percayakan untuk pertaburan benih Tuhan. Kami yakin dan percaya semua apa yang dikatakannya itu berasal dari Tuhan, sehingga kami semua yang berada di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan segala rasa syukur kami, rasa sukacita kami di dalam satu nama Tuhan yang kami patut sembah dan kami muliakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya boleh katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom alaihim. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita bisa ada di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian terakhir kita mengatakan Dia mengerti isi hati kita. Dia mengerti apa yang tersembunyi. Betul ya? Tuhan kita tahu. Bapak Ibu, seorang teman menulis di wall Facebooknya begini: memiliki Kristus berarti memiliki segalanya. Setuju? Bapak Ibu yang setuju tolong angkat jempolnya. Yes. Saya juga sangat setuju. Memiliki Kristus, memiliki Yesus berarti memiliki segalanya. Karena Tuhan kita itu Allah Maharaja Dirajas atas semesta alam. Dia memiliki semua. Jadi kalau kita memiliki Kristus, berarti kita memiliki kekayaan, kita memiliki kehormatan, kita memiliki kemuliaan, kita memiliki keselamatan, kita memiliki kesehatan, kita memiliki perlindungan dan segalanya. Memiliki Yesus, memiliki segala. Tapi Roh Kudus menyentak saya dengan satu kalimat begini, Bapak Ibu perhatikan saya baik-baik. Untuk memiliki Yesus, Anda dan saya harus melepaskan segalanya. Memiliki Kristus, Anda punya segalanya. Tapi untuk bisa memiliki Kristus, kita harus melepaskan segalanya. Harus melepaskan segalanya. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, perhatikan baik-baik. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Memiliki Kristus berarti kita harus siap melepaskan semuanya, segala-galanya. Sebab persahabatan dengan dunia, mengasihi dunia, tidak mungkin membuat kita bisa memiliki Kristus. Karena ayat ini berkata, bersahabat dengan dunia, sibuk dengan dunia, menjadikan kita apa? Musuhnya Allah, musuhnya Tuhan. Satu ayat yang sangat ekstrem sekali ditulis di dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 27, 26 atau 27. Coba. Lukas pasal yang ke-14 ayat 26. Saya ingin kita menyimak baik-baik ayat ini, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Jikalau seorang datang kepadaku, ini kata Yesus, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Apa artinya ini? Kok disuruh benci suami, disuruh benci istri, disuruh benci anak-anak? Apakah kita harus benci siwa? Gak ngerti. Bukan benci dalam apa yang kita pahami. Tapi kita coba bandingkan ayat ini dengan Injil Matius. Sebentar. Pasal 10 kalau tidak salah. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi apa artinya ini? Kecintaan, perasaan. Jika engkau mengasihi anakmu, lalu hubungan kasihmu kepada anakmu itu kemudian merusak hubunganmu dengan Allah, maka engkau tidak layak menjadi murid Tuhan, dan bahkan engkau tidak mungkin bisa memiliki Kristus. Jika engkau mencintai pekerjaanmu lebih dari Allah, engkau tidak layak jadi murid Kristus. Engkau mencintai harta bendamu, mobilmu, cincin berlianmu, uangmu, depositomu, semua milikmu, mobilmu, semua kamu cintai lebih dari Tuhan. Kecintaanmu kepada hal-hal ini kemudian membuat hubunganmu dengan Tuhan terganggu. Yesus berkata, engkau tidak layak bagiku. Perhatikan Bapak Ibu ayat ini. Kita semua ingin meraih keberhasilan. Kita semua ingin memiliki Kristus. Tapi ingat baik-baik bahwa untuk memiliki Kristus, engkau harus melupakan semua. Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan segala. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Aku melupakan. Kata melupakan di sana terkandung kata melepaskan.
meninggalkan. Kita tinggalkan dan kita tanggalkan kehidupan lama. Kita tinggalkan dan kita tanggalkan hal-hal yang duniawi. Karena semua yang duniawi lalu kita cintai hal itu lebih dari Tuhan. Itu arti kata membenci kan. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Saya lebih besarkan lagi. Barang siapa tidak membenci hobinya, pekerjaannya, barang miliknya, mobilnya, binatang piaraannya, apapun, Tuhan berkata enggak layak. Jika engkau mengasihi apapun yang di dunia ini lebih dari Tuhan, itu kata Matius, lebih dari aku, Tuhan menjadi nomor sekian. Demi orang tuamu kamu meninggalkan Tuhan. Demi istrimu kamu tidak beribadah kepada Tuhan. Demi anakmu kamu meninggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan berkata, engkau sedang membuat dirimu menjadi musuh Allah. Bagaimana kita bisa memiliki Kristus? Sebab itu Tuhan berkata, lepaskan manusia lamamu. Untuk memiliki aku engkau harus menjadi nol. Untuk memiliki aku, untuk bisa mendapatkan segala, engkau harus nol dulu. Mengosongkan diri. Kalau kita jumawa dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita, oh tidak Pak, saya sangat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kasih itu kata kerja. Walaupun di dalamnya terkandung kata sifat. Kasih itu kata kerja. Jadi kasih akan menjadi kasih, benar-benar itu wujud kasih kalau kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, itu seperti orang begini. Kasihan ya orang itu ya. Kasihan ya dia duduk di pinggir jalan kedinginan. Kasihan ya. Lalu kita nggak buat apa-apa. Menurut sampean apa ini? Omong kosong. Sama seperti siapa? Perumpamaan Yesus. Ingat perumpamaan Yesus? Ada orang yang dirampok habis-habisan, dihajar setengah mati, tergeletak di pinggir jalan. Lalu lewat imam. Dia hanya melihat dari seberang jalan. Dalam hatinya berkata, oh kasihan sekali orang itu, sial sekali nasibnya. Tapi dia berjalan terus. Demikian juga dengan orang lain. Orang ketiga, orang Samaria, digambarkan sebagai orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, orang kafir. Tapi dia melakukan, dia mendekati orang itu, dia balur lukanya dengan anggur dan minyak, dia angkat ke atas keledainya, dia bawa ke penginapan, dia bawa ke rumah sakit, dia taruh di sana, lalu dikasih uang DP, Pak tolong rawat sampai sembuh, kalau ada kurangnya saya tambahin nanti. Tuhan berkata tentang kasih. Kasih itu dikerjakan, dilakukan. Kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi kita nggak buat apa-apa untuk Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi kita dalam kehidupan sehari-hari kita sibuk dengan hobi, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan mobil baru, dengan motor baru, dengan kesenangan-kesenangan baru, dan kita tidak punya hubungan. Ke gereja saja takut dengan alasan kita harus bijaksana, belgedes. Mana cintamu kepada Tuhan? Sorry, maaf Pak, saya keras karena saya ingin Anda semua selamat. Ayat ini berkata, menunjukkan kepada kita, menemplak saya di awal. Memiliki Kristus berarti memiliki segalanya. Tuhan langsung bilang, untuk memiliki Kristus kau harus kehilangan segalanya. Selama hati kita masih terpaut kepada hal-hal yang bersifat dunia, kita sedang berdosa.
kita sedang membuat diri kita musuhnya. Kau sibuk dengan hobi, kau sibuk dengan pekerjaan. Seluruh pikiranmu tercurah untuk bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana mengembangkan propertimu, bagaimana mengembangkan depositomu. Seluruh pikiranmu tercurah, sehingga waktu-waktumu habis. Untuk Tuhan mana? Sedikit sekali. 24 jam tersisa 10 menit untuk Tuhan menjelang tidur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau sudah berkati aku, bla 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 bla. Selamat malam dalam nama Yesus. Selesai. Cinta. Coba renungkan, Pak. Anda berkata aku mencintai kau. Mana? Buktinya mana? Coba hubungan suami istri. Suami berkata aku mencintaimu, tapi gak tahu direken, gak tahu dijak omong sedino, diajak ngomong cuma 10 menit. Ibu-ibu bagaimana? Para gadis bagaimana? Ini manten baru. Kalau dalam 1 hari kamu gak diajak ngomong sama suami, hanya 10 menit menjelang tidur, gimana perasaannya? Gak rapi gak apa-apa. Paham Pak? Maafkan saya, maaf. Saya hanya ingin mengembalikan fitrah. Sorry. Hati kita yang harusnya milik Tuhan. Kan kita berkata, hidupku untukmu Tuhan, milikmu Tuhan. Mana? Lebih banyak untuk kita. Sibuk dengan urusanku, kesenanganku, hobiku. Kita tidak peduli. Barang siapa mengasihi bapaknya dan ibunya lebih daripada ia tidak layak. Dan ini tidak hanya berlaku untuk bapak atau ibu, tapi semua hal yang ada di dunia. Kita harus menanggalkan seperti kata Filipi. Untuk bisa meraih mahkota, tujuan kita, panggilan surga, Filipi 3:14, kita harus melupakan segala sesuatu yang ada di belakang kita. Kita lupakan, lalu fokus kepada tujuan, berlari-lari kepada tujuan. Orang yang berlari pasti menggunakan segenap tenaganya. Setuju? Orang yang berlari pasti mengeluarkan seluruh energinya untuk berlari. Apalagi ada sesuatu yang dikejar, dia pasti akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk meraih apa yang dikejar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang hidup, masih ada di dunia. Banyak hal yang memberati langkah kita. Karena itu Ibrani 12 ayat 1 kita harus lepaskan. Coba kita buka, apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita buang dari hidup kita. Ibrani 12. Samuel, Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Perhatikan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini sangat sering kita baca dan mungkin menjadi salah satu ayat emas Anda. Baik, tapi mari kita lihat.
marilah kita menanggalkan, melepaskan. Apa yang dilepaskan? Beban dan dosa. Dosa menjadi penghalang utama kita meraih Kristus, karena dia akan menjadi beban yang sangat berat yang membuat kita tidak bisa berlomba dengan tekun, yang membuat kita tidak bisa berlari-lari kepada tujuan. Itu dosa. Itu yang harus kita tanggalkan. Itu menjadi beban yang merintang. Apa saja? Tidak akan sampai di sana. Apa yang harus kita buat? Yang pertama, beban dosa. Tanggalkan dosa. Banyak orang yang hidup di dalam rasa bersalah. Opo yo iso Tuhan mengampuni dosaku? Aku ki sudah hitam. Maksudnya bukan kulitnya, hidupnya yang hitam. Aku ini sudah gelap. Aku jahat di mata Tuhan. Apa Tuhan mau? Tidak ada dosa yang terlalu besar, yang begitu besar, yang tidak bisa diampuni Tuhan. Syaratnya adalah kita harus datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, meletakkan hidup kita, lalu berdiri dengan pengampunan dari Allah. Lupakan semua beban dan dosa. Lupakan masa lalu, lupakan segala hal yang membuat engkau tidak bisa menyembah dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup. Jadi intinya adalah membuat Tuhan terutama di hidup kita, terutama. Jadi kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Saya tidak akan tunjuk seseorang, saya tunjuk diri saya sendiri. Kita koreksi diri kita. Apakah Tuhan telah menjadi yang terutama dalam hidup kita, ataukah suami, istri, anak, pekerjaan, hobi, benda-benda milik kita, kesayangan kita, itu yang telah mengambil tempat? Sebab Tuhan berkata, jika engkau mengasihi sesuatu lebih daripada aku, engkau tidak layak jadi murid. Bagaimana kita bisa memiliki Kristus kalau kita tidak layak? Kita renungkan bersama-sama ya. Cukup mengejutkan buat saya, Bapak Ibu. Ayat ini hampir cukup lama saya tidak paham. Di Lukas pasal 14 tadi, datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, kesenangannya tidak dibenci, tapi dikasihi. Firman Tuhan berkata, engkau sudah membuat dirimu menjadi musuh Allah, musuhnya Tuhan. Sebab segala sesuatu yang duniawi itu musuh Allah. Kalau hati kita, pikiran kita lebih terpaut kepada sesuatu yang duniawi, apa saja itu, bisa handphone, gadget, laptop, apa saja. Mungkin rumahmu begitu cantiknya sehingga kau mengasihinya sedemikian rupa. Mungkin mobilmu, engkau mengasihinya sehingga setiap hari dilus, dilap, sampai pantulan wajahnya muncul di bodi mobil. Kinclong mobil, sehingga waktumu untuk Tuhan pun tidak ada. Engkau tanpa sadar telah membuat dirimu musuh Allah. Perhatikan baik. Lalu kau berkata, Tuhan berkatilah aku. Di mana kita menjadi musuh Allah? Masa Allah memberkati musuhnya? Kita ini calon penghuni surga.
bukan calon penghuni neraka. Tapi untuk sampai di sana, karakter kita harus dibentuk. Dan salah satu yang harus dibuang itu adalah karakter lama manusia. Baca Kolose pasal 3. Kita baca mulai dari ayat yang ke Kolose 3 ayat yang kelima. Judulnya manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang matikan. Tidak pingsankanlah, tidak sembunyikanlah, tapi apa? Bunuh di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa ae? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saya tidak akan jelaskan ini satu-satu, terlalu lama. Waktu kita nggak cukup. Saya yakin Anda sudah cukup paham apa itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Apa itu keserakahan? Apa itu keserakahan? Anda semua sudah paham. Itu yang harus kita bunuh, dimatikan, tidak dipingsankan, dimatikan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Apa? Apa yang harus kita buang? Menurut ayat 8. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Dilepas karakter lama. Dibuang. Sing ngamuan, sing suka dendam, dibuang. Sing gampang sakit hati, dibuang. Sing gondoan, dibakar. Karena semuanya itu mendatangkan murka. Saya yakin Anda semua tidak ingin jadi musuhnya Allah, bukan? Setuju? Iya. Bahaya kalau kita musuh Allah, woi. Selesai hidup kita di neraka. Bersahabat nanti karambol sama iblis, main catur sama setan. Iso gak iso panas. Hanya ada siksa. Musuh Allah, perhatikan baik-baik, Pak. Semuanya itu mendatangkan murka. Buang geram, marah, fitnah, kata-kata kotor. Buang. Pikiran lama, manusia lama, karakter lama. Janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Bapak Ibu, jangan marah, jangan tersinggung ketika engkau ditegur oleh firman Tuhan yang cukup keras. Karena Tuhan tidak pernah bermaksud melukai, menjahati kau. Tetapi Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan Dia. Sehingga ada alasan bagi Allah untuk manggil kita masuk dan duduk bersama-sama dengan Dia di tahta. Jika tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mendudukkan kita di sisinya, berarti kita duduk di samping siapa? Ilusi. Perhatikan, Bang. Perhatikan. Kita bukan orang yang hanya duduk dengar pulang. Tapi kita menjadi orang-orang yang duduk merenungkan, melakukan. Itu baru menjadi sahabat Kristus. Itu baru menjadi orang yang layak untuk menjadi murid Buddha.
Sulit, betul. Selama kita lebih menyukai daging, sulit melepaskan daging. Dan kita harus belajar. Jika kita ingin menjadi sahabat Allah dan kita berkata, aku memiliki Kristus, aku memiliki segalanya karena aku punya Kristus, kita harus rela melepaskan pakaian lama. Anda tidak mungkin menggunakan pakaian lama lalu menutupinya dengan pakaian baru. Walaupun kelihatan baru, tapi yang melekat di tubuh Anda tetap pakaian lama. Setuju? Anda pakai pakaian lama, lalu Anda beli baju baru, lalu dirakapi. Yang melekat di tubuh Anda, yang baru atau yang lama? Yang lama. Casingnya ketok anyar, tapi bojo. Itu pun sia-sia. Bapak yang usaha kita menjadi nol di mata Tuhan. Ingat, yang dinilai oleh Tuhan itu perbuatan kita, tindakan kita, kasih. Tuhan berkata di dalam Matius, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap lupa saya. Segenap hati, terus akal budi, pikiran, terus kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap badan. Dan itu butuh bukti, bukan janji. Kamu suka dijanjiin, Jo? Tidak suka? Kamu suka apa? Makan. Sudah ada jelas buktinya. Jadi tidak hanya sekedar, Jo, nanti kamu tak belikan mobil sport Ferrari. Seneng oleh janji. Tapi 10 tahun gak tahu, 20 tahun gak tahu. Seneng orang. Mending sudah ada bukti. Ini bukti aku mengasihi engkau ini. Demikian juga dengan Tuhan, Pak, Bu. Tuhan nggak pengen dengar, Tuhan aku mengasihi engkau, jika engkau memberkati aku akan melayani engkau, plok manis. Tuhan digombali. Tapi begitu diberkati Tuhan, malah hilang. Diberkati Tuhan, gak tahu loro. Isok tuku mobil baru, isok tuku rumah baru, isok nambah deposito, meneng-meneng cincin berliannya 5. Diberkati, lu kok tambah ngato? Lalu berkata, aku mengasihi Tuhan tekan dokur mepret. Buktikan, Pak, engkau mengasihi. Buktikan kita layak menjadi murid Kristus. Buktikan kita layak untuk memiliki Kristus. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Kita butuh sesuatu di dunia ini. Siapa yang bilang tidak? Tuhan pun tahu. Betul? Tuhan tahu. Kata Matius 6 ayat 34, itu Bapamu tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Bapamu tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Semua yang kita perlukan di dunia ini Tuhan tahu kita butuh. Tapi kalau kecintaan hati kita melekat di situ dan kemudian membuat itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, celoko. Karena saat itu juga kita sedang menjadi musuh Allah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi, saya mengasihi Anda semua. Saya mengasihi Anda semua. Sungguh Tuhan saksi, setiap hari Anda adalah pokok doa kami. Kami sebut nama Anda satu persatu. Saya sangat mengasihi Anda semua. Jadi saya tidak ingin
Anda berada di jurang maut hanya gara-gara Anda terlalu cinta dengan benda-benda duniawi mereka. Jangan sampai Tuhan berkata, kamu tidak pernah mengingatkan dia, nak. Kamu tidak pernah mengingatkan jemaatku. Saya sudah mengatakan itu. Saya ingatkan sekarang. Kecintaanmu harus yang nomor satu itu dulu. Tuhan itu cemburuan. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Sungguh, Tuhan maunya itu nomor satu. Nomor satu itu dia. Itulah sebabnya dikatakan Allah, roh yang ditempatkannya di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Yang dicemburu itu roh yang ada di dalam kita, karena itu roh. Tapi roh itu penurut. Roh itu ada di dalam tubuh. Roh itu penurut. Betul ya? Ayatnya ada. Roh itu penurut. Ada di dalam daging, ada di dalam tubuh. Maksudnya begini. Kalau daging ini pergi ke gereja, rohnya di mana? Di gereja. Kalau daging pergi ke diskotik, rohnya di mana? Ya di diskotik. Jadi roh itu penurut. Jangan bilang, Tuhan, hatiku menyembahmu, rohku menyembahmu, tapi daging ini dagingnya keluyuran, tretes, pacet, malang, batu. Nah gereja enggak. Lalu bilang, aku memberikan hidupku kepadamu, Tuhan, belgedes, bojok pol. Kenapa? Loh, di mana kamu berada itu roh berada, setuju? Karena roh kita itu melekat dengan daging. Karena itu Ibrani berkata, persembahkanlah tubuhmu, bukan rohmu saja, tapi tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita melekat roh itu yang Tuhan katakan diingininya dengan cemburu. Loh Pak, aku gak oleh keluyuran, kelenceran. Boleh monggo, silakan. Tapi kecintaan kita harus yang nomor satu Tuhan. Dan itu harus dibuktikan, bukan hanya diucap. Aku mengasihi Tuhan. Ang gereja, si pandemi, si corona Pak. Apa yang dikatakan Lukas tadi? Lukas 14 tadi, tolong ditayangkan lagi deh. Lukas 14 ayat 27. 27 apa 26 ya? 26 ya. Lukas 27, 26. Lukas 14. Bahkan apa? Nyawanya sendiri. Kalau kita tidak membenci nyawa kita sendiri, Tuhan berkata, kau tidak bisa jadi muridku. Jelas ini. Lalu kita berkata, Pak, aku ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarku. Gak ke gereja, takut corona. Ada di sini yang kena corona sekarang, yang rajin ke gereja sampai kena corona. Saya bukan tidak percaya corona tidak ada, bukan saya tidak, bukan saya mengatakan bahwa corona itu tidak ada, tidak. Saya melihat sendiri sahabat saya saat ini sedang terbaring di rumah sakit kena corona. Setiap saat saya video call sama dia, saya kuatkan, saya kasih semangat. Sahabat saya, teman saya, satu pelayanan di daerah Menganti, masuk rumah sakit kena corona. Saya bukan tidak percaya corona ada di bumi, tidak. Tapi yang saya yakini adalah Tuhan saya menudungi saya. Itu yang saya yakini. Tuhan saya melindungi saya selama saya punya niatan hanya untuk memuliakan Dia. Terserah Tuhan. Pak Ratno pernah bersaksi, dia jaga protokol kesehatan di kantornya sedemikian rupa supaya tidak tertular COVID. Tapi ternyata kena juga.
Jadi bagaimana Bapak Ibu? Berhentilah mengasihi nyawamu. Mengasihi Tuhan lebih utama dari nyawa. Nanti orang bilang, Pak David ini sembrono ngomong. Gak mikir. Saya mikir. Karena saya mengajarkan kecintaan kepada Tuhan itu harus yang nomor satu. Kita tidak menantang bahaya. Saya menyarankan Anda semua pakai masker. Saya siapkan cuci tangan di luar. Saya siapkan hand sanitizer di luar. Ada termogan di situ. Semua protokol kami jalankan. Kursi juga dibuat berjarak. Dan kita menjaga diri masing-masing. Tapi masalah hati, hubungan kita dengan Tuhan, jangan dibuat main-main. Jangan macam-macam. Karena Tuhan melihat bukti, bukan hanya omongan kita. Dan manusia itu paling pintar ngeles. Betul? Sebab lidah itu tidak bertulang. Makanya enak sekali kalau dibuat lidah bakar. Mantap. Manis. Kano balune, kano rini, kano balune. Tapi itu kan, karena dia tidak bertulang, makanya dia bisa meleset kanan, meleset kiri, bongkar-bongkar. Lidah. Ya, perhatikan, ingat baik-baik, dengar kata-kata saya. Tuhan mau bukti dari perkataanmu. Tuhan tidak hanya ingin janji, tapi Tuhan mau buktinya. Kalau engkau mencintai Tuhan, tunjukkan, buktikan. Kalau engkau berkata, aku mengasihi engkau di atas segalanya, Tuhan, buktikan. Tunjukkan itu. Sebab Tuhan berkata, hendaknya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Itu firman Tuhan. Hendaknya kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apa artinya? Bukti, Pak. Tahu omdo ya? Omong doang. NATO. Tahu NATO? No action. Tok. Kalau bukti ini ngomong tok, itu bahasa Madura ya. Jadi, Bapak Ibu, saya tidak bermaksud memarahi Anda, tidak. Tapi ini firman Tuhan, menegur kita, menegur saya lebih dahulu. Mengasihi segala sesuatu lebih dari Tuhan berbahaya. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita buktikan. Dan jangan berhenti. Kata berlari-lari itu berarti dia terus berlari sampai menemukan tujuan. Apa tujuannya? Panggilan surgawi, mendapatkan hak menjadi anak Allah. Lalu kita bisa berkata, aku telah memiliki Kristus. Bah sampean di dunia ini kiri. Di dunia ini kiri, tapi sampean punya Yesus. Sampean adalah orang paling kaya di jagat raya. Itu harus kita amini dan imani. Karena Tuhan bisa mengubah rumput menjadi taman Tuhan. Tuhan bisa mengubah padang gurun kering kerontang menjadi taman Tuhan. Tuhan bisa membuat dari tanah kering tidak ada hujan jadi panen berapa kali? Ishak kemarin minggu 100 kali ganda. Menabur di tanah yang sedang ada dalam kekeringan. Tidak masuk akal, tapi dia melakukannya seperti firman Tuhan. Dia tunjukkan, dia buktikan cintanya pada Tuhan dengan mengabaikan logika. Tuhan berkata, Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir, tetap di sini.
karena negeri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan. Ishak mengabaikan logika karena matanya melihat Tuhan kering. Dia abaikan logikanya. Dia lebih banyak taat kepada Tuhan. Itu loh bukti, Pak. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Gak logis. Gak logis, tapi kebenaran. Dan Ishak membuktikan. Tahun itu juga tidak perlu nunggu tahun depan. Tahun itu juga, tahun dia menabur itu, dia menuai 100 kali ganda. Saya tidak menekankan kepada taburannya, walaupun itu penting, itu juga perlu, gereja butuh taburan. Tapi yang saya tekankan, ketaatan kita kepada Tuhan. Taat toh. Jangan benturkan ketaatanmu dengan logika. Mohon maaf, ini contoh dan banyak contoh lain. Nuh misalnya, mau contoh apa saudara? Nuh, Tuhan suruh buat bahtera yang gede nyamit-amit saat itu zaman itu. Di mana? Di atas gunung. Logis? Coba sampai pikir, logis? Bikin kapal gede di atas gunung. Gak logis, Pak, gak logis, tapi dibuat sama Nuh. Nuh melakukan tepat seperti yang diberitakan Tuhan. Itu ada ayatnya. Gak logis, Pak, tapi Nuh bakal. Ini uji. Sampai mau hidup memiliki Kristus, kudu taat, kudu lepaskan semua hal-hal yang duniawi. Kalau Anda sekarang ini menyimpan sakit hati, buang. 2021 bisa jadi tahun berkat, bisa. Kenapa tidak? Tuhan Maha Mampu. Tapi kita harus ikuti kehendaknya. Miliki Kristus, miliki segala. Apa resolusimu di tahun ini? Aku nggak tahu. Apa tujuanmu? Apa targetmu? Aku nggak tahu. Saya yakin semua target kita adalah lebih baik dari kemarin, walaupun itu bias. Betul ya? Pak, saya mau apa? Mau lebih baik dari siapa ini? Joko ya? Lebih baik dari kemarin. Walaupun itu bias, itu baik. Ya, kita bisa raih, bisa. Tapi kita harus berani melangkah dengan iman. Tanggalkan manusia lama, tanggalkan dosa. Dosa sangat merintah. Tanggalkan semua pikiran-pikiran dunia. Tanggalkan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita benar-benar cari Tuhan, mengasihi Tuhan, memberikan hidup ini kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ku Ingin Memiliki Kristus. Pribadimu Tuhan. Pangkat
segala hal yang duniawi yang merintah, yang menjadi beban, yang menghalangi kita untuk maju. Harta dan kekayaan, bahkan emas dan perak, oh ya Tuhan, tak sebanding denganmu. Oh Yesus kekasihku, memiliki Engkau berarti memiliki segalanya. Iya. Oh menikmati Yesus di setiap waktu. Ini yang harus kita renungkan, kita lakukan. Kau berharga di setiap waktu di hidup kita. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kebenaran. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, haleluya, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Menikmati Tuhan, oh, menikmati Tuhan, haleluya, haleluya. Di setiap waktu Kau mulia, di setiap waktu Kau mulia, di setiap waktu Kau mulia, haleluya, haleluya. Harta dan kekayaan, pangkat, emas dan perak itu tidak sebanding dengan Yesus. Jangan menjadi pusat perhatian kita, jangan menjadi fokus kita. Engkau boleh punya cita-cita, tetapi keinginan terbesar kita, kecintaan kita, biarlah itu adalah Yesus. Sebab dengan memiliki Yesus, kita memiliki semuanya yang kita rindukan. Kita memiliki semua yang kita inginkan. Karena Dia siap menyediakannya semuanya buat kita. Ketika hati kita benar-benar mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau berkarya benar, Tuhan. Roh-Mu bekerja, menyatakan kuasa-Mu, menjadikan kami murid-murid-Mu. Karena kami rindu memiliki Yesus di hidup kami, bukan hanya simbolis, tapi nyata. Terima kasih.
renungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkan. Bapak Ibu yang saya cintai, anak-anakku yang aku kasih, renungkan firman. Renungkan firman Tuhan ini. Renungkan baik-baik. Haleluya. Tuhan mengasihimu. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengatur hidup. Engkau punya hak untuk mengatur dirimu sendiri. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita meninggalkan, melepaskan, menanggalkan semua hal yang sangat kecintaan kita kepada benda-benda dunia. Kita telah kehilangan rancangan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus, setia waktu kau berada. Dengan kasih Kristus, Ibu Rina berdoa menutup firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan bekerja di tengah kita luar biasa Bapak Ibu. Itu bukti bahwa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Mari kita menjawab tantangan Tuhan ini dengan perbuatan. Ya, puji Tuhan, pengumuman gereja hari Sabtu seperti biasa. Ada doa puasa di siang hari setengah 12. Ini juga tantangan bagi Bapak Ibu. Saya percaya banyak sekali masalah dalam hidupmu. Dan setiap masalah saya percaya bisa diselesaikan dengan doa. Ada ruang doa di gereja ini untuk kita siang hari ini berdoa bagi bangsa dan negara, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kebutuhan kita. Bersama-sama dengan kami, keluarga pastori tempat ini berdoa untuk memuliakan Tuhan. Lalu sore ada ibadah anak Sabtu ceria di setengah 5 sampai jam 5 ya. Kemudian disusul dengan ibadah pra-remaja, lalu dilanjutkan dengan ibadah pemuda. Bu Eleta, Firman Tuhan Udah ini sharing Theo. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah
memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu. WL-nya nanti Grace, singernya Rahel dan Leta. Ya, puji Tuhan. Kita bersama-sama belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya juga sedang belajar, Bapak Ibu. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Kita semua belajar menjadi seperti yang dimaui Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada worship leader dan singer. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Firman yang telah disampaikan sungguh menguatkan kita semua ya. Dan salah satu untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, sekarang kita siapkan berkat persembahan untuk Tuhan. Kita pujikan satu pujian, Allah itu baik. Persembahan Sila Sawaseno ya. Allah itu
Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati dengan luar biasa yang berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Berkati untuk gereja ini, berkati dari guru-guru yang masih banyak yang sangat luar biasa. Kiranya Engkau membebaskan kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari virus-virus ini Tuhan, dengan bebas kami bisa Amin. Benar. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir, kiranya juga Iya Tuhan. Amin. kesehatan, pelindungan juga Tuhan. Berkati untuk pelibaran Raja Nusumat ini. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, Bapak Gembala. Iya, terima kasih. Semuanya kiranya Kau berkati satu persatu. Haleluya. Tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami sudah bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga menjadi doa kami. Hamba-Mu, kiranya Engkau terus memberkati dan melindungi kami. Kiranya Engkau terus memperluas daerah kami. Kiranya Engkau memberkati dengan kekuatan untuk kami bisa memberitakan Injil-Mu kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk bisa menyatakan kebaikan kami kepada orang lain. Kami ingin menjadi berkat, kami ingin menyatakan kasih-Mu kepada dunia melalui bentuk perbuatan nyata. Kami rindu Tuhan, kami nyatakan Kristus di hidup kami, karena kami sudah memiliki Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah beribadah, kami sudah memberikan semua yang kami punya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan kami bisa melakukannya dengan baik. Kami percaya penyertaan, perlindungan, dan anugerah Tuhan tetap ada bersama dengan kami dan memberkati ibadah ini. Sebentar kami semua akan pulang Bapak, sebab kami sudah selesai dengan ibadah pagi hari ini. Namun sebelum kami berpisah, Tuhan, hamba berdoa, kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu. Kedangkanlah tangan-Mu Tuhan, dan curahkanlah berkat-Mu ke atas hidup kami semuanya. Utuslah berkat kepada rumah kami masing-masing. Berkati hidup kami, berkati hidup seluruh jemaat-Mu. Berkati pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan. Tangan-tangan mereka Tuhan berkati dengan keterampilan, sehingga mereka semakin berhasil di dalam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan membuat mereka terus naik dan tidak turun. Engkau membuat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu seirama dengan kehendak Tuhan, seirama dengan keinginan hati Tuhan. Nah, Allah di sana dipermuliakan. Berkati kehidupan kesehatan kami Tuhan, jauhkan kami dari kelemahan tubuh, beri kami imun yang kuat. Kami sadar bahwa kami hidup di tengah-tengah pandemi virus corona versi berikutnya Tuhan, yang semakin cepat menular, mungkin akan menjadi semakin ganas. Tapi kami tidak peduli, kami tidak takut, kami percaya Allah yang menyertai dan melindungi kami.
Tangan-Mu akan menudungi kami Tuhan, sehingga sekalipun 1000 rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sisi kanan kami, tapi kami akan tetap tegak berdiri dan memuliakan Engkau. Berkati hidup nikah, rumah tangga kami semuanya. Yang sudah berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangganya, penuhi dengan damai sejahtera, penuhi dengan sukacita, penuhi dengan segala keperluan kebutuhan yang mereka perlukan, sehingga hidup mereka semakin berbahagia. Dari dalam rumah tangga mereka terpancar kebahagiaan, terpancar air hidup yang mengalir, yang menyentuh semua orang, dan oleh rumah tangga mereka berkat Allah sampai nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga anak-anak kami, keturunan-keturunan ilahi ini. Tuhan persiapkan mereka untuk masa depan yang terbaik. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah melepaskan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Biarlah mereka menjadi buah sulung-Mu Tuhan, karena Engkau bekerja di dalam hidup mereka untuk menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Masa depan yang terbaik Engkau berikan. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Yang masih sekolah, yang masih kuliah, Tuhan berkati sekolah dan kuliahnya, dan menjadikan mereka luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, bahkan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka tetap memuji dan memuliakan Allah. Tangan-tangan yang sudah berkorban, tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan tidak menutup mata, Engkau akan diberkati. Tuhan akan memberkati, Engkau akan membuka pintu berkat di dalam rumah tangga mereka, mencurahkan berkat berlipat kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Dan Tuhan, mereka akan menyaksikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dan tidak bisa mengikuti ibadah. Berdoa buat mereka yang sedang bepergian. Tuhan lindungi perjalanan mereka, berangkat, pulang, kembali dengan selamat. Dan apapun yang dikerjakan mereka berhasil. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa supaya mereka-mereka yang meninggalkan Engkau, menjauhkan diri dari ibadah, Tuhan jamah hati, Tuhan ketuk Tuhan. Tuhan ingatkan kembali bahwa kebutuhan terbesar bukanlah dunia ini, bukanlah uang, bukanlah harta, tapi Tuhan. Karena memiliki Engkau berarti memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan melindungi perjalanan kami pulang, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Tudungi, bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Tibakan kami di rumah dengan damai sejahtera, dan kami terus memuliakan Allah. Terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Putra, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menolong, menyertai, menghibur, menguatkan kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus kembali untuk yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah naikkan doa, permohonan, ucapan syukur yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Belum diselesaikan.